kaset murah, dia koleksi kaset. Tapi kalau yang ekonominya bagus, dia langsung beli plat yang mahal itu. Ada unsur nostalgianya juga sih sebetulnya. Namanya gesekan antara jarum ke vinil itu, ada kertek-kerteknya itu juga. CD era 80-an itu suaranya jelek sekali. Kalau dia nggak punya master pita, dari dulunya kan jadinya aneh gitu dia keluarin plat. Kalau generasi kita tuh yang penting adalah kepemilikan. Kalau anak yang era milenium ke sini, itu kan katanya lebih penting bukan kepemilikan, tapi Halo, selamat datang di acara Retroism Plus 62. Gua Pak Nur Lebong. Tempatnya asik juga ya kalau misalkan lu pada lihat nih. Nih ada kumpulan CD, ada vinyl, terus ada kaset-kaset. Oke, kaset-kaset mungkin kata dari sini ya. Oke, dan di sini kebetulan gua langsung kontak dan menghubungi ketemu dengan bukan bapak-bapak lagi, teman-teman kita yang memang sengaja bro kita mengkoleksi plat-plat dan ya pokoknya berhubungan dengan musik-musik zaman era retro. Mungkin bisa perkenalkan dulu dengan Bang Akman. Oke, dan Bang Rikon. Oke, terima kasih ya, kami sudah diundang untuk datang ke tempat ini ya. Semoga sekali gue senang banget soalnya eranya bener-bener nuansa dan ambience retro ini loh. Oke, gue mau nanya ya, pertama ke Bang Akman dulu. Waktu tahun 70-an, 80, 90, itu gimana perjalanannya kok akhirnya kok bisa menyukai musik-musik di zaman itu? Waktu itu masih SD apa gimana tuh? Awalnya itu Beatles, mulai dari Beatles. Nah, kemudian masukkan tipikal musik hard rock kayak Led Zeppelin, Deep Purple, apa segala macam gitu. Nah, setelah itu berkembang lagi kan, ada yang namanya Emerson, Lake and Palmer, ada yang namanya Yes dan lain sebagainya, yang kayaknya adonan musiknya itu lebih kompleks daripada grup-grup yang kita sebut tadi sebelumnya. Oke. Nah, dari situ kita mulai tertarik loh. Ini kok kayaknya ramuannya agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, yang awal-awal kayak Stone, Beatles gitu kan. Nah, mulai dari situ kita terus mencoba menggali, bahkan sampai ke grup-grup yang obscure, yang kadang-kadang cuma menghasilkan satu album, one and only, yang jarang didengarkan oleh umum lah. Itu kira-kira gitu. One hit wonder gitu-gitu ya, bukan ya? Bukan. Kalau one hit wonder beda. Misalnya contohnya kayak ini ya, Love Affair. Apa tuh namanya yang Only One Woman? Marbles. The Marbles. Itu one hit wonder. Tapi The Marbles-nya cukup dikenal kan? Ya. Ini banyak grup-grup yang tidak begitu dikenal tapi cuma punya satu album. Dengan berbagai alasan gitu. Iya. Kira-kira seperti itu. Gitu ya? Iya. Oke, ini Bang Akman. Oke, sekarang ke Bang Rikon, ini gimana nih ceritanya? Kok bisa? Kalau saya mulai denger explore ke musik barat ya, itu mulai tahun 80. Pemicunya adalah dengar berita di dunia dalam berita John Lennon ditembak. Oh, tahun 80, Desember 80 ya? Desember 80. Iya, Desember 80. Nah, sebelumnya saya nggak dengar musik barat itu. Dengarnya Plus, Ebit GAD gitu ya, lagu-lagu Indonesia lah. Waktu itu kan masih kelas 6 SD, waktu tahun 80 itu. Setelah dengar John Lennon ditembak, jadi pengen nanya, John Lennon siapa ya? Oh, ternyata The Beatles. Akhirnya setelah itu, besoknya saya langsung ke Pasar Senen, beli kaset The Best of Beatles. Nah, kebetulan sekali yang saya beli adalah The Best of Beatles 4. Jadi lagunya sebagian besar adalah era-era Beatles yang 66 ke atas. Yang lebih ke bukan rock and roll tapi lebih ke progresif. Akhirnya saya mulai dari situ terus ngarah ke seperti Bang Akman juga, lagu-lagu band-band hard rock kayak Deep Purple, Led Zeppelin, juga penyanyi-penyanyi pop juga. Sampai kemudian ketemu juga akhirnya nyangkutnya lebih banyak ke progresif yang kayak ELP, Genesis, Yes, King Crimson, Kayak segala macam. Jadi ya lebih ekspor ke sana sampai akhirnya setelah juga kebetulan saya kolektor juga, setelah mengumpulkan banyak barang rilisan fisik ini, memang banyak yang saya kumpulkan yang progresif gitu.
Oh iya, baju drumnya Lebih progresif. progresif, lebih arah ke sana. Ya. Tapi kalau gue lihat di sini nggak hanya progresif aja, kayaknya gue lihat memang semua jenis musik yang kayak di tahun 70 80 Iya. ada semua gitu loh. Bahkan yang era 80-an juga banyak, kayak era New Wave gitu ya, era hard rock 80-an, kayak hairband 80 juga banyak gitu. Karena memang kalau kita kan kalau sebenarnya ini sudah, toko ini sudah sangat lebih cukup spesifik gitu ya, banyak progresifnya. Tapi yang era tadi 80 New Wave atau hairband 80 ada juga. Dibanding dengan toko lain yang lebih banyak barang umumnya. Kalau di tempat kami misalnya nyari barang yang sangat umum banget yang sekarang nggak ada gitu. Untung aja ada 1-2 Lady Gaga di sana sini gitu loh. CD juga ada. Jadi kata ada 2000-an sebenarnya. Iya, jadi kadang-kadang kita mengakomodir juga anak-anak muda kan sekarang banyak nih belakangan yang anak-anak SMA, SMP itu nyari piringan hitam. Kebanyakan iya. Bahkan yang piringan hitam Radiohead itu cepat sekali lakunya dengan harga yang bagus gitu. Yang Radiohead. Oh gitu. Yang krip itu ya. Krip dan bahkan album-album yang rumit kayak album Oke Komputer, album Amnesia itu dicari sama mereka. Malah yang krip itu mungkin yang era sebelumnya yang lebih banyak nyari. Sebenarnya anak-anak SMP sekarang malah nyari yang Oke Komputer gitu. Saya juga agak heran gitu. Mas saya masuk heran kenapa Radiohead itu musiknya berat. Iya. Tapi mungkin istilahnya apa ya, hype-nya anak muda gitu sekarang mungkin dapat informasi dari internet atau apa, Radiohead itu kayak apa. Nah, satu lagi yang sangat populer itu adalah Pink Floyd. Dark Side of the Moon itu anak SMP, anak SMA itu banyak yang cari. Lalu musiknya termasuk berat kan Pink Floyd. Berat. Tapi ya nggak tahu mungkin mereka Juga oke. dapat info dari website ya mungkin ini lagi hype nih, jadi mereka mungkin FOMO juga kali ya. Iya. Jadi mereka cari barang-barang seperti itu. Cepat sekali lakunya kalau kita punya Radiohead atau Pink Floyd. Oke, tapi yang mau gua tanya juga ini ya. Bagaimana cara mencari untuk dikoleksi terus ini istilahnya dikoleksi apa langsung jual beli apa gimana nih? Ya. Mungkin gue bisa tahu dari siapa? Kalau saya koleksi kemudian dijual. Koleksi dijual. Iya, pribadi. Beli jual. Ibaratnya ex-kolektor dulu. Dulu jadi mantan kolektor lah kira-kira kan gitu. Ya. Iya. Kayak seperti itu Iya. ya. Terus akhirnya dibawa ke sini gitu. Iya, betul. Sama halnya dengan musik Kalau saya sebenarnya masih kolektor. kolektor juga. Tapi saya kolektornya CD dan kaset. CD dan kaset. Ya, bukan plat. Saya plat nggak punya. Punya untuk jualan gitu. Karena gini, saya besarnya di era 80. Tadi saya bilang 80 masih kelas 6 SD. Jadi era itu orang udah jarang beli plat. Banyak kan kaset. 80 ke atas kan kaset yang merajalela. Mulai tahun 2000-an akhir 90 akhir ya, itu CD. Nah, akhirnya saya koleksi ya itu aja gitu, nggak koleksi plat. Kalau sekarang kan anak-anak balik ke retro ya, nyari plat gitu. Bahkan banyak nyari kaset juga. Jadi anak-anak muda tuh ya mungkin gini, kalau beli CD mahal, kaset murah. Dia koleksi kaset, tapi kalau yang ekonominya bagus, dia langsung beli plat yang mahal itu. Plat kan mahal sekarang, dibanding CD kan lebih mahal plat. Sekarang alasannya kenapa kok bisa mereka memilih yang kenapa plat gitu? Apakah dari mutu audionya lebih bagus plat dibanding CD atau kaset? Mungkin siapa tahu. Kalau secara teknis kualitas CD itu di atas plat. Secara teknis teknis ya, sinyal tunis rasio segala macam, omongan soal teknis. Tapi kalau plat itu punya nuansa suara yang buat orang-orang, terutama orang-orang zamannya Bang Akman, itu suaranya tuh nggak bisa digantikan dengan CD yang secara suara digital banget, jadi mesin banget gitu istilahnya, kaleng banget dibilang. Bahkan CD era 80 waktu pertama rilis itu suaranya jelek sekali, kering suaranya. Baru CD itu mulai bagus era 90-an. Sampai sekarang CD udah bagus sebenarnya, apalagi dengan kualitas pemutar yang bagus juga, speaker yang bagus. Tapi orang tetap nyari suara analog itu lebih nyaman di kuping buat beberapa orang gitu, terutama orang tua. Kalau zaman saya nggak masalah, makanya saya nggak koleksi plat. Karena buat saya suara CD saya masih nyaman buat saya. Oke, sekarang gue langsung nanya ke Pak Akman. Kenapa kok kayaknya yang tadi yang plat itu buat Bang Akman sendiri kayaknya lebih mengena dan asik buat lo gitu. Jadi kan gini, ada unsur nostalgianya juga sih sebetulnya. Iya, karena era kita zaman itu
istilahnya kan piringan hitam ini yang lagi in kan pada saat itu kan sekitar 60-an, 70-an gitu. Bahkan dari 50-an sebetulnya sih gitu. Nah, jadi kita soundnya itu buat kita itu lebih familiar. Dengar lagu kenangan dulu Ya. kayak gini gitu. Gitu didengerin di CD kok lain rasanya. Iya. Itu jadi kira-kira. menyebabkan Contoh-contohnya kayak yang lagu bisa bikin familiar itu contohnya apa tuh? Kok bisa kok akhirnya seneng Bapak? Sekarang gini, istilahnya kan ada remaster segala macam ya kan? Misalkan Bang Akman dengerin lagu contohnya apa ya? Apa ya? Lagu Nah, misalnya gini deh. Kayak Yes. Yes itu kan istilahnya kalau saya pribadi itu sangat familiar dengan lagu yang judulnya Roundabout. Kebetulan nama toko ini ya, Roundabout. Itu kalau kita setel untuk saya pakai piringan hitam itu lebih ini, lebih pas ya. lebih pas rasanya. gitu ya. Iya. Walaupun akhirnya sudah digitalisasi, di remaster kayak gitu, Iya. tetap aja masih yang Iya, betul, betul. Bahkan beberapa orang ada yang nggak suka dengan remaster karena tergantung per remasternya. Jadi ada yang meremaster jadi lebih jelek, ada yang lebih bagus. Contoh sekarang nih ada seorang musisi yang meremaster album-album progresif lama dari Yes di remaster ada beberapa album, Gentle Giant di remaster beberapa album, Genesis di remaster juga, apalagi banyak lah pokoknya. Stephen Wilson maksudnya ya? Maksudnya adalah Stephen Wilson. Dia personil yang Porcupine Tree, kemudian solo, dia banyak sekali meremaster album-album lama progresif. Itu emang hasilnya sangat bagus. Bahkan orang mau beli albumnya lagi walaupun sudah punya yang lama. Nah, tapi ada juga yang meremaster lebih jelek gitu loh. Jadi gini, pada saat dia remaster pita-pitanya kan 24 track misalnya dari zaman dulu. Dia ngerasa dari kupingnya Stephen Wilson ini, wah suara bassnya yang dulu kok kurang, saya naikin deh. Kan tracknya udah terpisah tuh. Vokalnya tuh ketinggian yang di remaster lama, saya kurangin deh, ganggu nih gitu. Nah hasil remasterannya dia tuh udah diakui. Jadi Penggemar progresif tuh nyari. Gitu. jadi istilahnya originalitas dari suara yang awal itu udah mulai nggak ada gitu ya. Bisa jadi karena Jadi gitu ya. Kayak tadi kan suara iya, dikurangi. betul. Enggak gini kalau Bang Akman ngerasa itu pengalaman dulu dia dengerin. Sehingga dia tetap Sama ini, sorry, satu lagi. Apa namanya, gesekan antara jarum ke vinil itu ada kertek-kerteknya itu juga punya makna tersendiri. Padahal itu sendiri buat cacat. orang-orang lama. Sebenarnya cacat itu. Iya, Tapi buat orang cacat lama itu. ada nuansa ya yang hilang kalau nggak ada itu gitu. Itu. Zaman dulu kita dengernya seperti itu, kira-kira gitu kan? Iya. Sama kayak saya dulu denger kaset. Kaset juga buat saya nyaman, makanya sampai sekarang masih denger kaset. Karena seperti kalau dengerin lagu-lagu 80-an, itu ngerasa dapat nuansa yang beda dengan dengerin CD gitu. Ya kita dengerin kaset gitu. Karena lagu-lagu 80-an itu zaman itu udah nggak dimunculin platnya. Iya. Ya, udah jarang gitu kan. Jadi banyak kan kaset dan kemudian berikutnya CD gitu. Kira-kira gitu. Tapi emang perkembangan 80-an itu ya kaset yang lebih banyak sih. Betul. Apalagi di sini udah gitu kan punya ada sekarang apa udah waktu itu Kebanyakan video Betamax Oh, iya. segala macam itu dan juga lagi marak kaset istilahnya ya. kaset Indonesia kan di seluruh dunia tuh terkenal kaset yang paling bagus. Dan juga Pertama walaupun bagian tapi dia punya kualitas kasetnya sendiri. Itu kan dia ambil dari Jepang kan, Maxell, BASF dari Eropa. Tapi artinya kualitasnya bagus. Dibanding dengan kaset-kaset dari Amerika yang kasetnya banyak kan yang kualitas jelek, lebih bagus kaset kita. Dan kita punya kaset tuh ada kaset lama misalnya. Itu contohnya ini Rockshop nih. Keluar ini termasuk kaset yang laku dengan harga bagus gitu. Rockshop dan Rockline. Rockshop itu keluaran Hins Collection. Rockline ada keluaran ini ya. ya Rockline itu ini yang kayak gini nih. Ini keluaran tim record. Ini kebanyakan rock sih memang. Ini dua kaset yang harganya masih bagus ya, di samping kaset Yes juga, ini juga ada di Bandung. Kaset bajakan juga harganya cukup bagus. Dan yang menarik kalau Yes itu hanya cover aja dengan ya, ada nomor seri dengan ininya apa foto yang sederhana ya. Kalau yang Rockline itu atau Rockshop tuh ada Dilengkapi lirik. liriknya gitu. Jadi zaman dulu kan senang kita dengerin lagu terus baca-baca liriknya ambil nyanyi gitu loh. Jadi itu yang nggak bisa didapatkan sekarang gitu loh kalau zaman dulu tuh sudah suka muter. Kaset nih berarti. Ya ini kaset.
Oke, terus kalau misalkan yang sebagai kolektornya atau juga yang berjual ini kan ngelihat dari segi originalitasnya dan juga apa bagusnya kaset itu bagaimana. Kalau yang flat tuh gimana kalau ini biasanya Ya, melihat flat biasanya nyari yang first pressing atau rilisan asli dari pressing. first pressing First atau pressing. rilisan asli. Iya. Kan rilisan asli dari bandnya, misalnya King Crimson dirilis oleh perusahaan rekaman apa gitu. Itu yang dia saya ambil ya. Ya. Iya. Wah ini The Bee Gees, Polydor, Dino Vanelli. Iya. Wah ini lama-lama banget. Genesis nih, Genesis. Oke Genesis. Genesis itu kan Virgin pressing. ya. First pressing nih termasuk ya. Oh, salah. Kadang juga ada istilah Japanese Press gitu Ada. Oh iya, Juga. yang rilis Rilis Jepang Jepang. itu. Iya. Rilis Jepang. Artinya kalau di Asia kita terimanya ada yang Japanese Press. Iya, Iya, tapi itu mereka termasuk yang juga bagus. ini apa namanya pasarannya ya Karena worldwide. gini, bahkan kalau Jepang biasanya kalau era 80-an ya, itu mereka ada bonus track yang di tempat lain nggak ada. Oh gitu. Makanya, tapi itu terutama banyak kan untuk band-band 80-an yang hair metal begitu, hair metal band Selalu ada bonus track 80. Ada bonus tracknya yang nggak ada di album yang rilisan negara lain. Jadi tetap diburu sama Jepang. Dia yang punya Jepang itu. Kalau ini misalnya Genesis keluaran Karisma. dari Karisma. Yang dicari yang itu, yang rilisan Karisma. Kan ada juga yang rilis dari negara lain dengan dia dapat lisensi dari Karisma untuk rilis. Nah itu mungkin beda itunya, apa nilainya beda gitu dengan yang asli. Dan kalau ini yang Karisma. Karisma Kalau ini misalkan asli. udah dapetin lagi yang tadi satu lagi apa? Katakanlah Virgin ya, Genesis juga pernah ada di Virgin. Itu tetap lebih orang lebih berburu karisma. Karisma. Iya, Ini Karisma ya? iya karisma. Ini berarti harganya mau apa? Ini berkisar Ini 2 plat soalnya. Ini 2 plat. 2 plat. Iya. Iya. Double album. Bahkan ada juga plat yang dirilis oleh Singapura. Singapura Press ya? Singapura Press. Ada juga ya? Ada. Ada kan itu ya, terutama 70-an itu banyak. Jadi dapat lisensi mereka mungkin. Nah, itu harganya pasti murah. Oke, terus kalau yang pernah dapetin nggak kayak yang limited edition misalkan, contohnya yang gue tahu nih kayak Prince Purple Rain gitu kan, warna ungu kan ada sempat Oh, yang iya. menerbitkan yang apa piringan hitamnya tapi warnanya ungu. Atau semakin apa yang limited edition Iya. dapat nggak? Itu Nggak. biasa gitu dalam, bahkan di CD juga begitu. Di CD juga banyak. Satu album dirilis dalam 2 versi, ada versi biasa, ada versi limited. Biasanya limited nambah double CD atau nambah kemasannya lebih bagus. Yang banyak tuh sebenarnya kayak gitu CD, dibikin seperti buku gitu. Kalau plat banyak kan biasanya itu tadi ada warnanya beda, color vinyl. Tapi kalau menurut beberapa penggemar plat yang tetap hitam lebih bagus suaranya gitu. Ya, Cuman vinyl warna-warna itu emang unik aja gitu. saya dulu sempat punya Ian Ackerman, solo albumnya Ian Ackerman yang vinilnya warna putih. Tapi itu kebetulan udah laku karena putih itu warnanya. Tapi suaranya nggak istimewa, biasa aja, iya. Nah jadi sekarang orang tuh melihat nilainya dari mana sebenarnya, dari audio? Keunikan, Hah? keunikannya aja kan. Keunikannya Biasanya kalau yang warna itu kan dicetak kan dikit. Makin dikit dicetak berarti kan makin langka sebenarnya. Makin angkat dan makin banyak dicari. Makin banyak dicari. Walaupun Iya. sebenarnya mutu audionya juga biasa-biasa Biasa aja. Bagusan malah yang original ya. Ya, bahkan orang banyak nguber first Pressing. pressing. Iya, pressing awal, pressing pertama. Itu sebenarnya agak aneh juga. Kalau first pressing plat saya bisa terima. Tapi first pressing CD itu agak aneh. Kenapa? Biasanya first pressing malah CD malah suaranya jelek. Oh gitu. Iya, kalau CD era 80-an itu suaranya jelek sekali. Terus band-band rock yang rilis tahun 83, 84, 81 itu jelek sekali suaranya, kaleng gitu. Jadi itu pada saat itu makanya orang beranggapan CD itu jauh di bawah plat, suara plat lebih nyaman. Tapi karena masalah itu, ya baru belakangan setelah era 90-an, CD suaranya kualitasnya makin bagus. Makin bagus ya. Makin bagus. Dengan maksudnya di artikel itu digital audio teknologi itu bukan juga ya? Bukan. Bukan ya. Oke, tapi kalau tadi kan masalah plat itu kan vinyl yang menjadi satu nilai juga kan ada nggak dari first pressing. Iya, betul. Kan CD juga, tapi nggak terlalu ya. Tadi kan dibilang CD-nya kurang. Tapi kalau kaset itu gimana? Apa yang dilihat biasanya? Untuk satu nilai sendiri buat kaset. Kaset biasanya yang nilai tinggi kalau nggak ada CD-nya. Kalau ada? Kalau nggak ada CD-nya. Kalau nggak
ada CD. Iya. Oke, soalnya yang Jadi- tahu kalau di Eropa atau dimanapun kaset itu nggak terlalu. Sekarang udah mulai. Sekarang mulai naik lagi. Zaman-zamannya 80 di mana kita populer banget. Oh Di sana iya, nggak, kan? betul. Di sana Di enggak. sana malah vinyl tuh. Vinyl. Sebaliknya dari kita kan. Karena gini, waktu diciptain kaset itu kan tujuannya untuk mempermudah orang ringkas gitu. Makanya waktu itu yang boom tuh di luar negeri apa sampai di Indonesia itu Walkman. Ya. Walkman kan dibawa kemana-mana dibanding bawa plat gimana muternya gitu kan. Nah, waktu itu kaset di luar seluruh dunia boom tuh karena itu, alasan itu. Karena walaupun suara jelas di bawah plat kan. Kaset itu muncul sebenarnya jadi kayak teknologi antara gitu. Sebelum muncul CD sama-sama piringan gitu dengan kualitas suara yang lebih bagus. Tapi ya makanya kaset hilang di luar negeri, kaset dianggap bukan barang koleksi. Nah baru belakangan ini kaset mulai naik lagi. Karena banyak band-band sekarang tuh ngeluarin kasetnya gitu. Ngeluarin kaset. Itu dengan alasan apa ya? Ya karena ada kebutuhan gitu dari penggemar-penggemar yang suka retro. Makanya retro itu selalu kan dari zaman dulu tuh namanya retro itu namanya model baju, namanya gaya rambut selalu balik. Nah, sekarang Sekarang ini semua pasti begitu, kaset juga gitu. oke balik ke kaset. Tapi sekarang playernya itu masih ada nggak? Masih. Ada, masih. Yang bekas ya, banyak kan yang bekas. Mm-mm, Karena kalau bekas. yang baru harganya lumayan ya, tinggi sekali. Walkman ada yang jual yang baru, cari di Topet ada yang rilis baru, harganya 1,6 Walkman. Kalau kita nyari Walkman bekasan di sini sekitar harga 200 sampai 500 paling mahal. Kalau baru 1,6 kan lumayan gitu. Kalau yang kaset playernya itu biasanya dalam bentuk kompak apa enggak? Artinya digabung dengan ada iklan atau CD kan sedikit kan Oh iya ya, Kompo dulu, Kompo. itu. Apa dia tersendiri sekarang? Ya sekarang banyak kan yang udah sendiri, nggak nyampur gitu. Tapi memang asik ya waktu itu zaman-zaman. Iya, yang Kayak ini nih, ini kan di kaset deck, kaset deck. Iya. NAD, kaset kaset deck. deck. Mereknya apa nih? NAD. WNAD, oh iya. Iya. Dulu kan Kenwood, Iya. Ya, Technics betul. ya masih. Itu kompos. Kalau Kompo dulu biasa kasetnya 2, bawahnya CD gitu. Equalizernya di bawah sendiri. Equalizer ada ya lagi. ada lagi tambah. Keren. Terus ada turntable-nya baru di atas. Nah, Ini turntable-nya dari NAD juga bukan? bukan, ini Bukan. teknik. Teknis. Udah macam-macam ya. Equalizernya Technics. Oh, iya, ini CD player Denon. Dulu kalau udah punya kayak gitu canggih banget. Wah iya, dulu kayak gini numpuk 5 gitu kan. Iya, 5 tingkat. Dan selalu ada equalizer. Iya, benar. Belakangan kan- Equalizernya berapa track itu? Ah, Banyak lebih bagus lagi. Belakangan kan era belakangan equalizer udah dianggap nggak bagus untuk penggemar audiophile gitu ya. Belakangan sekarang mulai lagi orang pakai equalizer lagi. Toko ini sendiri tadi namanya kan Roundabout. Ya. Itu tadi asal muasalnya gimana tadi Roundabout dari Sebenarnya toko ini kan pemiliknya ada 4 orang. 4 orang. 4 orang yang punya saham ya. Oke, ceritakan aja. Kebetulan saya waktu itu bingung mau nyari nama kan. Akhirnya saya coba ngerangkai dari nama pemiliknya. Kebetulan nama pemiliknya adalah saya Rikon. RNDB, yang lainnya saya nggak sebut ya. RNDB saya pikir apa? Akhirnya saya kepikiran Roundabout. Gitu. Jadi akhirnya jadilah Roundabout. Kebetulan Roundabout juga lagunya Yes kan. Nah, itu aja sebenarnya. Oke, ini ada pertanyaan dari XG. Siapa aja boleh jawab ya, mau berangkat mana atau mau di mana. Sekarang kan udah hanya digital. Ini pun mungkin di pasar digital juga Iya. ya. Bagusnya gimana sih Mas, Iya. kalau untuk audionya yang Iya. edisi tahun kayak Iya, iya. tahun dulu sama sekarang? Gini, zaman dulu orang bikin ini kan sumbernya kan dasarnya dari pita ini, masternya dari pita yang diputar pakai pemutar bukan pemutar kaset, pemutar pita, tapi lagu isinya. Nah itu dipindahkan ke dalam plat, dicetak lah gitu, pakai mesin kan. Nah kalau yang sekarang ini penyanyi sekarang terutama kan mereka sumber master tape-nya kan bukan pita. Banyak kan udah digital, udah entah itu di hard disk atau di CD. Kemudian dipindahin lagi ke plat kan agak lucu menurut saya. Jadi kalau plat yang mau dapat suara plat asli yang enak itu ya harus yang sumbernya dari pita. Jadi penyanyi lama. Kalau penyanyi baru Lady Gaga misalnya, iya kecuali kalau dia memang buat masternya dari pita ya. Tapi kebanyakan enggak udah masuk hard disk digital, kemudian dipindahin ke plat. Itu agak aneh menurut saya. Sumbernya udah digital dijadiin analog. Seharusnya sumber dari analog yang paling bagus. Makanya orang memburu band-band yang lama. Di Purple kan sumbernya yang dari plat, dari pita.
Nah, makanya ada beberapa perilis plat ya dari Belanda yang kurang disukai gitu. Kenapa? Karena ternyata ketahuan dia sumbernya bukan dari pita master gitu. Jadi suaranya tetap beda. Yang biasanya yang bisa ngebedain tuh yang udah pakar. Ini yang audiophile lah gitu. Kalau yang biasa-biasa aja sih nggak bisa bedain. Gitu. Nah, saya pernah dapat piringan hitam green slate. Nah, itu digital remaster. Suaranya malah lebih jelek daripada yang lama. Iya, betul. Jadi apa ya? Agak datar aja begitu. Dia nggak dapat nuansanya. Sumbernya dari digital. Yang dia udah biasa dengar sumber analog. Kalau kita tahu waktu zaman kita kecil kalau ngelihat bapak-bapak kita tuh kan pasti peralatan audionya tuh lengkap. Equalizer, ada ini. Tapi dengan peralatan seperti itu pun yang edisi baru, yang udah digital itu Ya, bisa ketolong nggak? Belum. nggak bisa, tetap Belum. orang bisa Iya. bedain. Iya. Kan sumbernya udah beda. Jadi mohon mungkin ya, sorry mungkin kalau ada orang yang bilang ada orang yang sudah analog tuh sekarang udah bisa dibikin jadi digital bisa menghasilkan suara analog seperti analog dulu, itu benar apa enggak? Gak gini kan sumber itu kan dari orang dulu, dari alat musik atau orang. Kemudian dia direproduksi oleh peralatannya apa. Kalau analog ya analog jadinya gitu. Kemudian kalau digital ya digital, itu pasti karakternya beda tetap. Gini contohnya lagi Hammond organ. Itu kan masih dipakai sama penyanyi lama, musisi lama. Walaupun synthesizer itu udah bisa ngeluarin suara Hammond. Kan kita punya lengkap nih yang baru lah, seri terbaru Yamaha. Ada suara Hammond-nya. Dimainin tetap nggak bisa nyamain Hammond yang asli. Tetap nggak bisa, kecuali ya orang awam ya. Tapi kalau orang yang biasa dengerin itu tahu. Mereka tetap masih pakai itu Hammond-nya. Peralatan lamanya gitu. Nah kalau di sini itu semuanya yang edisi tua atau yang edisi terbaru juga ada? Ada, campur. Karena yang beli juga kadang-kadang juga nggak peduli gitu. Ada kolektor tuh kan ada yang kritis, yang tadi ada yang nyarinya fast pressing, ada yang enggak, yang penting lagu gitu. Macam-macam orang. Jadi kita biasa aja. Bang Ikon sebagai penjual itu memberi rekomen nggak bahwa lo kalau beli mendingan yang edisi? Oh, iya, tergantung kan setelah ada pembeli itu kan kita kan ngobrol, dia kelihatannya nyarinya yang kayak gimana. Saya udah tahu kita. Jadi kita kasih tahu ini yang post pressing, ini yang udah remaster. Tergantung pembeli lah, macam-macam tadi saya bilang. Kalau Bang Ahmad juga gitu. Ya, tapi pengalaman saya sih kalau customer itu nggak terlalu kritis sih. Nggak terlalu kritis, apalagi dia bukan generasi yang memang dibesarkan di lingkup analog misalnya ya gitu. Ya udah dia terima aja. Berarti mereka nggak melihat dari audionya yang Enggak. punya. Iya, betul. Iya. Kurang lebih seperti itu, yes. Tapi ya kayak misalnya video era apa ya sudah mulai ini digital. Setelah 90 ke atas. 90 ke atas. Iya. 90 ke atas, iya. Ya lebih maraknya 2000 ke atas. Nah, mulai. Akhirnya contohnya gini. Kan banyak band-band yang dulunya nggak pernah ngeluarin plat. Karena zamannya itu udah nggak ada plat gitu misalnya. Contohnya Iron Maiden. Zamannya dia itu kan dia nggak ngeluarin plat loh. Dia ngeluarin plat baru tahun 2012 gitu. Album-albumnya dia dirilis platnya gitu. Tapi saya yakin Iron Maiden punya master pita di sana. Jadi dia nggak masalah jadi. Kalau dia nggak punya master pita dari dulunya kan jadinya aneh gitu dia keluarin plat. Berarti yang masih aman ya grup tahun Yang lama, atau punya master pita, ya. Iya, 70-an lah. 80-an. Iya, benar. Dan kita tahu bahwa kalau di luar negeri itu
yang namanya penyimpanan tuh kan bagus, nggak kayak di sini kan. Kayak kita kan penyanyi-penyanyi kita yang master kitanya banyak yang udah hancur. Yang di Lokananta kan banyak tuh. Pernah ngeliput nggak ke Lokananta? Maksudnya perlu ngeliput ke sana. Pita-pita masternya kan ngerawatnya setengah mati mahalnya untuk ngerawatnya aja. Dan kebetulan juga jeleknya suhu iklim di kita kan ngerusak, kelembaban tinggi kan ngerusak master pita itu kan. Jadi harus ruangannya AC terus segala macam. Ya itu banyak juga pita master kita yang udah rusak, yang penyanyi lama kita. Beda dengan di luar, mereka ngerawatnya luar biasa. Iya. Gitu. Yang Bang Akman sama Bang Rikon tahu yang paling mahal vinyl itu harganya berapa sih? Paling mahal. Ya, di sini ya. Paling mahal. Ya. Kalau Bang Rikon kalau yang jual sih, kalau jual ini paling Dara Puspita yang ada lagu Mari Kemari itu. Ada, itu saya pernah jual 1 juta. 1 juta. Itu jangan kaget dulu, itu belum seberapa. Plat yang termahal yang saya tahu itu adalah Badai Pasti Berlalu. Nah, iya itu. Badai Pasti Berlalu bahkan nggak ada sampulnya. Iya, sampulnya nggak ada. Sampul ini cuma ada platnya doang. Film, soundtrack film. Nah, itu sampulnya nggak ada. Berapa harganya? 28 juta. Tapi memang yang gue tahu itu emang paling dicari-cari. Iya, karena jarang. Dulu nggak laku itu. Zaman dulu nggak laku. Kasetnya mungkin banyak waktu itu ya. Tapi ya emang populer, tapi waktu itu kan lakunya di kalangan orang-orang tertentu. Yang pendengar dangdut malah ngerti, Badai Pasti Berlalu waktu itu. Sekarang aja mungkin jadi populer lagi gitu kan, dirilis 2 kali kan di remake. Yang pertama sama Ari Lasso, sama Erwin Gutawa, yang kedua yang ada Ari Lasso, yang ada filmnya. Tapi artinya jadi hype lagi gitu. Pada zaman dulu itu kan yang denger juga yang penggemarnya sedikit gitu, masih tertentu gitu. Penggemar umumnya pada tahun itu ya lagunya Rinto gitu kan, lagu-lagunya Rahmat Kartolo gitu, itu penggemar mainstreamnya. Tapi penggemar yang sedikitnya itu yang dengar Badai Pasti Berlalu. Platnya 28 juta, coba cek di Tokopedia ada itu 28 juta. Oh, kalau saya sih nggak ada yang mahal-mahal, Mbak. Cuma yang saya tahu itu bahkan terakhir ada yang berhasil jual Badai Pasti Berlalu itu 40 juta ke atas. Wah. Lengkap dengan cover. Ya. Itu juga tidak terlepas dari pengaruh KPMI. Komunitas penggemar musik Indonesia itu. Tanya lagi ya, satu lagi. Antara vinyl sama kaset. Audionya bagus banget. Vinyl sama kaset. Nah, kalau vinyl kelemahannya cuman kalau misalnya fisiknya melengkung gitu ya, itu pasti ngaruh. Kemudian kalau ada kotorannya udah nempel gitu harus dibersihkan khusus, kalau enggak susah, dia kan kadang-kadang bisa lompat-lompat gitu. Terus satu lagi adalah bunyi pop gitu loh, punya kayak kretek-kretek gitu. Tapi kalau Bang Akman bilang tadi itu nuansa aku sendiri gitu, kadang-kadang biarin aja gitu. Nah, itu kelemahannya. Kalau kaset lebih parah kelemahannya, ada jamur, ada kasetnya lebar gitu, apa itu memuai segala macam. Banyak banget lah. Terus bantalannya nggak bagus, itu mengaruhin jadi mendem. Tapi kalau kualitasnya audio sebenarnya secara analog hampir sama. Cuman kelemahan kaset itu saya tadi itu bilang. Nah, mekanisme di kasetnya itu banyak pengaruh. Banyak banget pengaruhnya deh pokoknya. Bukan hanya di pitanya aja. sebetulnya vinyl Lebih awet ini jadi. Lebih awet, betul. layarnya pun sebetulnya Iya. perlu ganti jarum. Ya, bahkan sebenarnya vinyl lebih awet dari CD. Kenapa? CD bisa kena jamur loh, tapi walaupun jarang ya, tapi bisa. Jadi piringan dalam itu dimakan sama jamur sehingga bolong-bolong. Kalau plat enggak, jamur ada nempel dibersihin hilang. Kalau CD bisa makan itu, jamur yang makan piringan di dalamnya itu. Dan CD kalau itu kegores arah putaran tuh udah pasti lompat. Ya itu nyesel Ah. kalau udah Iya, susah itu.
Bisa sih dibersihin bisa, tapi ada ininya alatnya untuk jadi semacam mengikis lapisan plastiknya itu, tapi agak susah, perlu effort lah gitu. Oke, Ya, makasih. makasih. Oke, makasih XG. Oke, lanjut dari Iya, pertanyaan iya. tadi XG ya, kita Iya. ngobrol masalah apa? Artinya perawatan Hmm. dalam maintain. Kan sekarang ada tiga media Iya, ya, kalau di sini tiga. kalau dilihat ya, vinil, Kaset, CD. sama kaset. Iya. Oke, vinil, kaset, CD. Itu dari tiga media itu yang paling rumit untuk perawatannya yang mana? Kan pasti ini kan nggak sembarangan main taruh aja kan? Ya kan pasti kan ada. Oh, Kalau menurut saya, ah, kaset. kaset. Paling rumit. Paling rumit. Kenapa? Kaset itu bisa jamuran itu tadi yang paling begitu jamuran dia harus buka kas ini. Kalau anak sekarang pasti bingung tuh gimana tuh. Kalau kita udah di zaman 80-an tuh udah biasa tuh. Buka kasetnya pakai umurnya kan ada 5 tuh. Buka kemudian ininya harus di rewind dulu sampai full gitu. Kalau enggak wah susah parah banget kalau misalnya kita buka kaset masih di tengah-tengah itu balikinnya lagi setengah mati itu. Karena bisa ngelibet-libet, jadi harus putar dulu sampai habis, buka, dibersihin pakai kapas sama alkohol, bersihin jamurnya, bolak-balik, harus balik lagi. Belum kalau bantalan gabusnya itu udah jelek, entah itu diganti atau kita bersihin karena kotor. Jadi rumit gitu. Kalau plat kan kotor, udah tinggal diputar aja terus kita taruh kuas, puter gitu. Biasanya bersihinnya pakai cleaner itu kan, cleaner kaca. Udah ditaruh kuas itu muter bersihin. Lebih rumit kaset kalau nggak salah. Kalau CD nggak ada perawatan, cuman jaga suhu ruang, sering-sering dilihat. Kalau ada jamur nempel dibersihin gitu. Apa gimana? Sama. Sama juga, kaset juga. Iya. Kalau misalnya penempatan ini kan kayak video itu kan juga kita nggak boleh main tumpuk. Oh iya, Iya, nggak boleh Ini begini. yang udah bener nih, Bener begini, berdiri. Benar mesti berdiri. Iya. Jangan ditumpuk gitu. Tumpuk. Kalau CD juga boleh numpuk. Jadi apa-apa ya. boleh numpuk. Karena itu justru yang bisa dibaca untuk ininya kan. Iya. Misalnya kayak itu kan kelihatan ada. Malah kalau saya lebih suka numpuk CD karena dibaca kelihatan. Kalau begini kan bacanya harus begini. Iya. Gitu. Ngomong ini roundabout dari tahun berapa? 2016. 2016. Oke, 2016. Berarti udah cukup lama ya? 8 tahun. Iya, iya. Tapi sebelumnya apa? Kalian memang punya komunitas sendiri untuk ini. Sebelumnya. Oh, Roundabout itu. Saya punya komunitas Indonesian Progressive Society (IPS). Itu dari tahun 2000 sampai vakumnya mulai 2014 lah. Kira-kira sekitar 2014-an. Saya juga pernah siaran di radio kan, khusus progresif di radio RPK FM. Itu muter-muter lagu progresif lah. Setiap hari Sabtu waktu itu. Jadi komunitas kadang-kadang juga membantu kita untuk ya kita punya toko nih, mereka ngumpul di sini. Nah kalau Bang Akman punya komunitas juga, yang saya juga ikut sebenarnya di progresif klasik rock itu, Proklaro. Jadi ya teman-teman juga suka datang ke sini gitu. Oke, jadi akhirnya membuat toko ini juga karena ada Ya ada komunitas juga. Tadi 4 orang kalau nggak salah ya? Tadi Ya katanya. teman. Yes. Oke, yang paling banyak dicari sekarang ya. Maksudnya itu yang jenis-jenisnya apa? Apakah yang Indonesia atau Barat atau yang pokoknya dari genre-nya apa? Mungkin bisa dikasih tahu nggak? Yang paling banyak orang nyari. Ada yang ini nggak? Ada yang ini. Ya tadi saya seperti bilang yang gampang lagu tuh kan Radiohead. Radiohead kalau ada kaset, CD atau plat itu biasanya nggak sampai seminggu, 2 minggu paling lama tuh udah hilang gitu. Nah, The Beatles itu juga banyak dicari. Plat, kaset, CD. Queen juga banyak. Queen dibantu oleh Bohemian Rhapsody film yang waktu itu kan. Sampai belakang banyak banget yang nyari. Kemudian kalau Indonesia itu Dewa 19. Dewa kaset terutama itu cepat lakunya. Kemudian band-band yang ini loh. Britpop itu ternyata lumayan gitu kayak Blur. Iya, Blur, Oasis gitu ya. Termasuk Radiohead kan termasuk Britpop ya. Oasis juga itu banyak dicari kan anak-anak yang nyari itu kan umur mereka itu kan waktu itu ya, yang artinya yang baru kerja setahun 2 tahun kan mereka kan era itu kan. Nah, tapi ini ya apakah setiap album itu kan nggak tentu semua ada kaset
CD atau platnya. Mereka kan nggak memproduksi seperti itu kan kayak tadi. Iya, iya, dan betul. juga gitu kan. Nggak semua. Semua. Tapi ada kadang yang pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh nggak? Misalkan ya kayak Iron Maiden tadi nggak menerbitkan produksi platnya ya, vinilnya, tapi ada yang menanyakan gitu. Nggak ada. Ya, mereka biasanya dapat informasi. Dapat informasi. Tahu, oh, Iron Maiden ternyata baru rilis plat nih. Nanya, tapi kita kan pada saat dia rilis tuh kan udah era yang dimana masukin barang susah gitu. Jadi ya nggak ada. Saya belum lihat nih jual Iron Maiden yang rilis itu plat itu di sini gitu. Oke, berarti kalau yang di koleksi yang barat tuh yang tahun 90-an kan masih ada, 2000-an juga ada Masih ya. ada. Kalau yang Indonesia ada nggak ya? Vinyl udah nggak ada dulu ya. Vinyl, Sama sekali nggak ada mungkin. vinyl gini. Indonesia nih kita bicara yang Indonesia. Ya, vinyl di era 90-an itu termasuk jarang kayak waktu itu. Yang banyak itu gini loh, contohnya kayak Musika Studio. Itu kan dia merilis ulang. Musika Studio itu banyak tuh album lamanya dirilis ulang oleh Musika. Yang termasuk salah satu contohnya Ebit GAD. Dia rilis Camellia 34, kemudian album The Best-nya. Tapi yang Camellia 12 belum, rasanya belum dirilis. Apa udah saya lupa. Dulunya kan punya Ebit tuh punya Jackson Record, dibeli sama Musika. Kemudian baru sekarang setelah rame vinyl dirilis ulang. Juga dia merilis ulang platnya Iwan Fals punya Musika. Jadi ya banyak kan yang dirilis ulang. Kalau yang zaman dulu itu banyak yang sudah hilang barangnya, yang entah udah rusak atau udah kalaupun ada ya udah covernya udah jelek, gitu, plat kualitas platnya udah baret-baret. Biasanya rilis ulang produksinya dalam bentuk. Nah itu dia, ini satu lagi. Saya baru tahu ternyata mereka merilis ulang sumbernya itu bukan plat, bukan pita master. Bahkan banyak yang dari kaset, dari kaset bahkan. Faris RM itu nggak punya rilisan, kan dirilis ulang platnya dari kaset. Ya kualitasnya apa? Kita master gitu. Bukan bisa master, dari kaset. Kalau musiknya saya nggak tahu, mungkin bisa aja bukan dari pita master. Pita masternya udah rusak mungkin, udah nggak, dia dari CD. Dia kan pernah ngerilis CD-nya dulu. Ya, dari CD dijadiin plat gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi, sumber-sumber yang nggak asli gitu. Ini DVD ya? DVD. Ini juga contohnya Special edition lah itu. special edition ya? Ya, ini kan populer lagi nih karena dirilis di remake kan film Dune. Kan di remake kemarin part 1 part 2-nya kan rame itu. Tapi ini yang versi film seri. Bukan yang versi tahun 84 yang main Sting dulu kan, Sting the Police sempat main. Iya, Itu tahun 84. Ini versi film seri tahun 90-an kalau nggak salah. 90-an ya. Oh iya ada ya. Nah, ini DVD semua nih ya. Ya, ini DVD. Ada box setnya Faris ini. Sekarang dapetinnya tuh gimana sih caranya kalau bisa Ya, sebagian besar sih memang koleksi pribadi, tapi ada juga kadang-kadang nyari temen yang ngejual. Kadang kan juga ada orang datang ke sini nawarin. Nitip, Nah, gitu. nitip juga ada ya, piringan hitam terutama. Yang itu banyak titipan temen. tapi bisa nggak yang penitipan mana yang ini? Enggak. Nggak bercampur. Cuman Udah kita tahu lah. hafal aja kan, kita hafal. Terus yang menilai untuk ininya siapa? Maksudnya, wah ini lu nitip oke, ntar gua nilai bikin harganya segini gitu. Ya, biasanya mereka harga dari yang nitip, tapi kita kasih tahu ini harga ketinggian. Nah, yang kita kasih saran aja gitu. Jadi kita pakai aja harga pasar yang umum di sinilah gitu untuk harga jualnya. Nah, patokannya harga pasarnya ini dari mana? Dari survei gitu ya? Ya, jadi kan gini, kalau untuk piringan hitam yang masih mudah dicari atau apa gitu, itu harganya memang nggak terlalu tinggi sih untuk ukuran sini, rata-rata hampir sama sih. Antara 200 sampai 300 lah. Gitu kira-kira. Standar. Kalau udah mulai langkaan, udah di atas 300. Ya, paling Pelat ini vinil ya, jualnya album semua. Campur, ada yang campuran juga ada. Ada yang apa? the best. The Best. Bukan. Oh, ada yang kecil. Ada yang extended play yang bisa EP namanya, EP. Iya, EP. Extended play. Ada juga yang extended play, ada juga ya. Single ada. Single ada yang Ada. 45 ini. Enggak, yang kecil single ada. Oh ada ya? Ya itu, Oh ini ya? Iya. Salah satunya ya. iya, Nah, itu tuh. Oke. Tapi nggak ada covernya ya? iya. Ini ada yang ada covernya, ada yang enggak. Oke. Kalau ini harganya beragam juga, bervariasi. Murah itu sih 50 ribuan biasa. 20 ribuan. Iya. Kalau yang tertentu yang agak dicari orang sekitar 100 paling gitulah. Sekitar 100 berarti sih biasanya pakai ini nggak pakai cover kan? Iya, nggak pakai covernya cover, kan ya? nggak. Aslinya ada. Aslinya ada. Saya tadi bilang pelat itu orang ngejual di Jalan Surabaya misalnya
Banyak yang nggak ada covernya dan masih laku. Ya itu tadi contoh badai pas berlalu yang nggak ada covernya aja 28 juta. Iya. Biasanya dibikinin cover gitu, dibikin dari Repro. Di repro. Ini berkisar 50-an ribu gitu. Iya. Terus yang ini ini album nih ya, bukan yang EP ya. Kalau EP biasanya berapa? Kalau EP kan 1 lagu. Dua atau tiga ya. Nah, kalau Single yang 1 lagu. 1 lagu ya. Nah ini Richie Blackmore, Rainbow Rose. Ini kalau nggak salah yang Temple of the King ya? Temple of the King. Iya. Album pertama itu. Ini titipan atau yang udah koleksi? Ini koleksi. Koleksi ya? Koleksinya berapa sih Bang? Banyak ratusan ya? Udah habis. Udah dikecilin masukin sini. Gitu ya? Iya. Terus kalau Bang ini juga ada ya? Saya CD sama kaset di rumah. Dia Makassar ya, lebih banyak ya. Kalau ini berkisar berapa nih? Ini rata-rata 3,5, 350-an. Dari sekian banyak ini kan ada CD, ada 3 media tadi ya, CD, kaset, vinyl. Yang paling banyak di memang yang Tergantung masanya. tergantung masa. Oh, Iya. gimana tuh? Jadi waktu baru-baru buka itu yang banyak laku CD. 2016 sampai sebelum pandemi lah. Pandemi kan mulai 2020. Gitu ya. Mulai di sini pernah tutup berapa bulan gitu? 3 bulan ya. Iya, 3 bulan kurang lebih tutup. lah. Itu Zaman 2020 pertengahan itu tutup 3 bulan. Terus setelah buka masih tetap sepi gitu. Jadi pandemi itu mengaruh kemana-mana kan dari waktu itu. Wah, sebelum pandemi itu yang banyak laku sih di kaset tuh susah lakunya. Plat laku sedikit. Tapi setelah pandemi ini yang laku tuh banyak antara plat dan kaset. CD malah sangat kurang sekali. Jarang. Yang banyak laku malah bahkan toko saya ini kaset yang laku. Tapi kalau yang pembeli itu golongan-golongan usia berapa? Asal dari kita ya? Dari SMP sampai orang tua. Oh, anak sih. Iya, Iya. SMP. Ini yang beli Radiohead waktu itu SMP. Gitu. Kadang mereka pulang sekolah, Iya. udah pulang sini berkeliaran. Bahkan waktu itu Nyari-nyari. ada pembeli Radiohead, saya waktu itu dia beli box set Radiohead, dia beli nelpon orang tuanya yang minta kirimin duit. Iya. Padahal sebenarnya kan sekarang ya namanya lagu itu bisa dicari dimanapun. Iya. Kan ada yang Nah itu makanya gini kan generasinya kan beda. ya. Kalau generasi kita tuh yang penting adalah kepemilikan. Makanya kita koleksi buku, koleksi CD, plat, koleksi apapun, koleksi mobil bahkan ya kan. Kalau anak yang era milenium ke sini itu kan katanya lebih penting bukan kepemilikan, tapi ada pengalaman. Makanya mereka lebih suka traveling, suka makan, pengalaman tuh. Mereka nggak ngoleksi sesuatu. Buat apa ngoleksi sesuatu kalau misalnya bisa dengar di Spotify gitu, nggak perlu koleksi barang-barangnya kan lagu. Nah tapi tetap aja ada dari antara generasi yang demikian banyak itu, ada beberapa orang mungkin dipengaruhi oleh orang tuanya, mungkin dipengaruhi oleh temannya, mungkin dipengaruhi oleh media, sehingga mereka senang mengkoleksi fisik. Itu ada, pasti ada dalam satu generasi yang beda. Umumnya nggak mau koleksi fisik. Gitu. Nggak akan film DVD misalnya, ngapain koleksi DVD, bisa download film kok di RRBG, di website layar kaca bisa nonton streaming gitu kan. Banyak yang nggak penting kayak gitu kok, tapi tetap aja ada yang mau beli DVD film gitu. Pasti ada aja generasi yang beda dengan yang lain gitu. Pengalamannya aja. Iya, Gitu ya. betul, pengalaman yang penting kalau generasi sekarang. Kalau pengalaman gimana tuh? Sama, Sama gitu. sama. Seperti itu memang kondisinya. Kondisinya ya. Iya. Iya. Nggak tahu generasi setelah Z ya gimana, kan bisa aja beda lagi, ternyata generasi berikutnya adalah penggemar ngumpulin barang kan bisa aja begitu. Bahkan Namanya. buat mereka ini, yang generasi muda ini, kaset itu unik. Ya, Karena mereka dulu belum pernah Nggak sempat pernah. ngalamin. Banyak nih. Jadi penjualan Walkman itu terdongkrak ikut naik setelah populernya kembali kaset. banyak yang beli kaset, saya tanya sama dia, pemuternya apa? Saya pikir dia punya deck atau nggak punya, saya nggak punya pemuter. Baru lagi nyari nih, katanya. Dari Walkman yang nanya gitu. Dapat akhirnya. Ya mungkin saya kasih tahu aja tuh.
orang mencari, gue mau cari yang Radiohead yang Creep apa gitu, yang extended version apa gimana gitu kan. Pasti nanti kalau misalkan kalau tempat sini nggak ada, Dia cari-cari, keliling. Iya, keliling. tapi masih akan menemukan nggak tahu ya. Iya. Belum tentu. Kalau dia lagi dicari ada post ya. pressing itu kan belum tentu. Ya. Iya, kalaupun ada mungkin harganya Nggak cocok. nggak cocok misalnya gitu. Tapi kalau untuk di Jakarta, tempat ini yang paling banyak dapat ragam plat yang bagus-bagus. Dulu Jalan Surabaya, tapi sekarang Jalan Surabaya udah tinggal 1-2 toko. Udah berkurang jauh. Jadi ini mah paling lengkap Di sini ada square ya. 20 toko kira-kira. 20 toko ya. Macam-macam bisa pilih banyak. Sekarang belakangan banyak yang kaset di sini bahkan. Kaset ya. Ini toko depan ini kaset banyak banget. Makanya yang dicari orang itu karena gini, harga kan murah, kaset relatif murah kan. Kalau anak-anak SMP gitu kan beli plat kan lumayan duitnya gitu kan, 200 sampai 400 gitu. Iya, 500 berarti. Kalau kaset itu berapa? Bisa berapa? Kaset paling murah saya jual 15. Yang kan ada Kaset biasa ya. C60 ada C90. Ya sama, udah. Sama aja semua ya. Nggak dibedain harganya. Tapi ada yang 100.000 ada. Contohnya mana nih? Misalnya 100.000 yang mana tuh? Tasero yang ini 100.000. Ada yang 50 misalnya ini Genesis yang ini. Wow. Yang kemudian Van Halen ini 50 gitu. Ini saya 90 yang ini. 90. Dan Helen the best ya? Ya enggak live. Kita net Live. ya. Iya. Hebat ya. Kalau kaset ini yang termahal God Bless yang album pertama itu loh yang keluaran Aquarius itu. Oh iya. Sama Guru Gipsy. Saya waktu itu jual Guru Gipsy 500 kaset. Ada yang beli tuh. Itu nggak ada bukunya. Kan waktu itu keluar ada buku. Oh iya, bukunya, bookletnya. ada plastiknya terus kasetnya gitu kan. Plastik mikanya gitu kan untuk naruh ya. Saya udah nggak punya itu. Kalau ada mikanya, ada bukunya itu 1 juta pasarannya. Gitu ya. Saya jual 500 waktu itu yang Guru Gipsy. Saya nggak ada bukit booklet. Ya udah nggak ada. Itu kayak yang gipsinya dulu juga. Iya, Ya, Guru itu, Guru Gypsy. Gypsy itu. Iya, Guru Gypsy. Juga itu lengkap juga mahal tuh kali ya. Iya, Kalau lengkap betul. 1 juta. Mungkin nggak kita minta untuk dengerin misalkan ini. Boleh. 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 Maksudnya pengunjung itu mau. Boleh dong. Boleh ya. Kalau di sini emang untuk dengerin lagu kok. Iya. Kalau mereka mau beli, minta tolong dicobain, kita cobain. Kita setel, nggak apa-apa. Bahkan gini, banyak teman-teman bahkan pembeli sekalipun kalau memang cuma mau nongkrong mau ngobrol musik di sini, saya sih welcome. Wah. Mau nambahin pengetahuan tentang musik gitu, saya bisa bantu aja. Sambil denger lagunya gitu. Yang penting kan kita udah tahu kalau ini tempatnya di Blok M Square ya. Lumayan lama. Roundabout. Jangan lupa tuh Retrois Roundabout di lantai basement ya. Basement. Blok B182. Di 182 nanti bisa ketemu dengan hubungan Bang Akman sama Bang Rikon. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Kami sudah diundang untuk ini. Ya, sama-sama. Luar biasa, semoga sukses di tokonya juga dan banyak koleksinya yang lain-lain. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih ya Bang. Oke, sampai jumpa nanti Ya. di Ya. episode berikutnya mungkin kita bisa undang lagi. Oke, bisa. Oke, sampai jumpa di episode yang mendatang. Ciao.